Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya bahwa sungguh sangat tidak masuk akal juga. Mata punya tapi tidak bisa memandang. Telinga punya tapi tidak bisa mendengar. Hati punya tapi tidak bisa memahami. Ulaika kal'anam. Pada karo sapinya kita. Balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, ini artinya bahwa Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa mata itu fungsinya melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, hati untuk memahami. Nah, ketika indera yang Allah berikan kepada kita tidak dimanfaatkan untuk melihat, untuk mendengar, memahami, ya itu sama dengan binatang juga. Sesungguhnya saya katakan lagi, mata kita sehat bisa melihat. Kenapa mata bisa melihat? Kenapa saya bisa melihat Kang Bad, bisa melihat Pak Joni, kenapa? Ya karena saya mata sehat. Tidak juga. Ketika lampu saya matikan, saya tidak bisa melihat kamu kok. Ketika dalam keadaan gelap gulita, apa yang bisa kita lihat? Kamu bisa melihat enggak? Kenapa nggak bisa melihat? Berarti mata bisa melihat harus ada sinar. Sinarnya nggak ada, ya nggak bisa melihat. Hati pun sama. Tidak akan bisa memahami, hati juga tidak akan bisa berfungsi ketika hati kita dalam keadaan gelap gulita. Nggak pernah ada orang yang berkeluh kesah betapa gelapnya hatiku ini. Memang yang sesungguhnya yang buta itu hati. Itu bahasa hakikatnya seperti itu. Walakin ta'mal qulub, tetapi hati yang buta ini. Kalau hati kita sudah buta, ya mata juga ikut buta. Tapi sekalipun mata buta, hati tidak akan. Itu persoalannya. Yang buta hati apa sih? Ya itulah sikap kita, suka atau tidak suka, baik selera, dengan kepentingan. Kita merasa terancam kepentingan kita. Ya apapun yang dilakukan orang itu tetap kita a priori. Ya, nah, seperti itulah kira-kira. Jadi makanya sesungguhnya nanti yang menjadi pusat penilaian kita, Allah bagaimana menilai kita. To the point, wallahu yatawalla bisarair. Allah akan langsung melihat hati kita. Saya menduga nanti persoalan berapa banyak amal seseorang, ya kan gitu, berapa banyak sedekah orang itu tidak akan dilihat. Karena terlalu banyak orang yang miskin, orang yang bodoh, yang tidak bisa sedekah, tidak bisa ngaji, tapi hatinya baik kok. Ini kan menjadi kenyataan. Betapa banyak orang yang pintar, orang yang alim, hatinya busuk. Barometernya beda. Jadi kalau yang dilihat amalnya, maka akan terjadi ketidakadilan. Kenapa? Karena manusia diberi fasilitas yang berbeda. Paham dikit nih? Iya toh. Kemampuan pakewu bedulah. Dua mobil truknya papat. Jabatan jadi padahal ke Man Kadim. Ya sejen. Iya kan? Maka jangan dikira bahwa Man Kadim tidak bisa bikin gapura-gapura, tidak bisa bikin masjid, tidak bisa bikin madrasah. Ya tidak ada fasilitas. Kubu duduk, liwan duduk, lebih duduk. Ngomongan berkurang, buru-buru mikirin masyarakat. Nah makanya kubu dulu jangan merasa bangga, merasa aku lebih hebat dari Man Kadim. Tidak akan dilihat itu semuanya. Makanya jadi ya, ketika fasilitas berbeda, yakin gitu, maka penilaian kita jangan pada hasil kerja. Nah sehingga saya sendiri juga sudah lama saya itu tidak pernah melihat, tidak pernah mengagumi siapapun yang hebat dunia ini. Apakah dia presiden, apa jenderal, apakah segala macam lah orang kaya. Sehingga dia banyak berbuat kebaikan segala macam. Bisa gue beli wahin kita mah. Ya kita gak bakal diparingi bisa mah bisa. Kalau saya dibeli fasilitas yang sama, saya juga bisa berbuat kok. Iya. Jadi di ujungnya nanti ambat bahwa tetap persoalan hati ini yang terfokus persoalan hati ini. Kita memang serlahir nahkumu bidzahir, zahirnya aja. Tapi yang Allah nanti bukan ya tawalla bisarair, itu yang akan dipertimbangkan. Dari situlah persoalannya. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Orang masuk surga bukan karena amalnya kok. Bal bi fadlihi wa manihi, tapi dengan sebab karunia dan anugerah Allah. Qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga seperti itu? Ya, kata Rasulullah, bala,
Wa ana kadzalika bifadlihi wa mannihi. Aku juga masuk surga nanti itu bukan karena amalku, ya karena karunia Allah saja. Makanya males kayaknya menghitung-hitung kebaikan yang pernah kita lakukan. Apalagi membanggakan kebaikan, itu sebenarnya nggak ada artinya. Daripada kita ngitung-ngitung kebaikan, masih mending ngitung dosa baik. Jadi begitu kan, mata hati dan mata kepala memang lain, tetapi duanya punya kaitan-kaitan. Banyak sekali mata kita tidak bisa melihat, atau juga mata kepala kita sering tertipu melihat fata morgana, kayaknya seperti air. Setelah didekati, ada airnya enggak? Mata tertipu. Kalau hati bisa tertipu enggak? Hati bisa bohong enggak? Kita akan jujur. Makanya saya katakan bahwa sebab penderitaan kita itu adalah karena kita membohongi hati kita sendiri. Kitalah yang menyiksa hati kita sendiri. Kita yang mencambuk hati kita sendiri. Ketika kita menutupi kesalahan kita dan kita berbuat bohong, sesungguhnya itu adalah penderitaan hati kita. Karena hati tidak menerimakan pembohongan itu sendiri. Makanya ketika ada berbohong kepada saya bagi saya nggak ada masalah. Atau dia membohongi dirinya sendiri. Kalau saya kan percaya kepada orang itu. Saya mah tidak hanya percaya. Yang bohong siapa? Ya dia membohongi sendiri. Dan dia menderita sendiri. Kebohongan yang kamu lakukan adalah membawa siksa di dalam hati kamu sendiri. Maka belajar jujur sajalah. Saya yakin bahwa Gayus bukan orang yang bahagia dengan hartanya bermiliar-miliar. Saya yakin dia adalah orang yang sangat menderita. Ya, yang haus, yang perih, dan sangat menderita. Bahwa banyaknya uang sama sekali tidak ada artinya untuk membangun kebahagiaan dari hati kita ini.